Selamat pagi, Bu. Nah, pagi Pak Puji. Sudah dari tadi Pagi ini. semuanya. Iya, harusnya kita mulai ya Nah, habis ini ya. Pagi Iya Pak Pak Budi, Puji. pagi. Bu Mimi lagi. Boleh bantu doa ya Bu Mimi? Pak Puji aja Mumpung Pak, muncul. Pak Pendeta aja, Loh, Pak Puji aja. minggu lalu kita sudah Pak Puji loh Bu. gantian. Ya apa-apa Bu Mimi aja ya. Halo. Ayo, jadi Bu Mimi toh ya yang bantu doa ya. Silent. Atau Pak Puji aja deh wes, nggak apa-apa. Ya wes, oke. Baik, mari teman-teman kita awali hari pertama setelah libur ini dengan satu aktivitas membangun mental dan juga spiritual kita di dalam berbisnis bersama Generali ini supaya apa yang kita kerjakan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Doakan saya pimpin secara Kristen. Doa kita mulai. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur Bapa kalau pada pagi hari ini Kau berikan kami kesempatan kembali untuk kami berkumpul dalam satu acara yang sudah Kau siapkan. Kami sama-sama belajar Bapa membangun sesuatu yang baik di dalam kami menjalankan bisnis Generali Bapa. Kami bersyukur buat agensi Manismat yang memberikan kami sarana untuk kami bisa bertumbuh, maju, berkembang Bapak dalam setiap program-program yang diadakan bersama dengan manajemen Generali. Berikan kami hikmat-Mu Bapak untuk kami bisa mengikuti semua program-program yang ada, mengerjakan dengan baik, melakukannya, mengimplementasikan semuanya Bapak dalam kegiatan kami sehari-hari, dan Kau tuntun kami Bapak agar kami bisa bertemu dengan orang-orang yang tepat, kami bisa belajar hal yang baik, menyampaikan hal yang baik tentang program-program Generali ini Bapak, sehingga Kau buat kami bertumbuh, tim kami semua bertumbuh Bapak, dan kami semua boleh mencapai setiap cita-cita yang kami harapkan bersama Generali, terutama bahwa kami Bapak meraih tujuan 797 yang sudah dicapai oleh Generali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Kau pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya, agar semua berjalan dengan baik. Dan kami ucapkan syukur buat segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan Pak Budi. Ya, oke Pak Puji. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita ini ya lagu Generali dulu ya, bentar.
A new bright star will guide us to the future. The people with the heart of the lion, getting stronger with experience. Put yourself under our wings, generally. We serve the clients with integrity and great attitude, marching towards excellence in harmony. Together we will shine our nation, forever we will share commitment, as long as we believe we can achieve. As long as we believe we can achieve. Forever you believe, generally. Oke, teman-teman. Jadi seperti biasa ya, setelah kita selesai lagu, hari ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa ini, teman-teman. Benar ya, Pak Puji ya? Betul. Harus kenal ini ya. Iya. Sudah datang kan orangnya? Sudah datang Pak Puji. Teman-teman Ya. kayaknya sudah tahu semua lah ya harusnya ya, karena prestasi beliau ini kan cukup luar biasa juga ya di Generali ya. Jadi ya Sangat luar harapan biasa Pak Budi. sangat luar biasa Pak Puji, benar. Ya, jadi kita harap teman-teman kali ini ya, di pagi hari ini kita bisa fokus, kita bisa mulai nyiapin pertanyaan lah ya mungkin ya nanti apa yang kita bisa pelajari dari sini semua ya. Sebelum kita mulai ini Pak Puji, karena kan biasa ya kalau pembicara-pembicara hebat biasanya kan mesti ada Sunday Punch. Jadi kita mulai Ya. dengan Sunday Punch beliau dulu ya. Oke. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you lighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I got another thing started. Thanks to you, I'm not the broken hearted. Thanks to you, I'm finally thinking about me. You know, in the end, the day you left was just my beginning. In the end, what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely
home. See you. See you. Top Centurion Builder winner. Top Direct Group winner. Tetap Ibu Iriani. Winner Top Business Director 2018 jatuh kepada Ibu Iriani dari Jakarta Galaxy. Oke, keren ya Pak Puji ya. Wah, Videonya keren cukup banget cukup ya. sangat-sangat menginspirasi kita semua ini ya. Membuat kita jadi Oke. kepingin. Benar Pak Puji. Ya teman-teman, ini ada satu lagi yang terakhir ya. Untuk sebelum kita mulai ini. Saya akan tunjukkan sedikit lah ya achievement dari beliau. Nih, jadi tadi kan dari video kan sudah ya sebenarnya ya. Cuman nggak apa-apa lah. Ini kita sekalian supaya teman-teman juga bisa lihat tuh. Ada 8 kali Maestro Premier sebagai produser unit dan grup. Wah, hebat ya. Ada 4 kali MDRT, 1 kali COT. Masuk dalam top 3 BD nasional tahun 2017 dan kemudian naik di tahun 2018, 19, 2020 adalah top 1 BD nasional. Leader of the Year juga 2020, terus Top 1 Centurion Builder 2018 dan 2020, Lion Pride Winner by Group 2018 dan Lion Pride Winner Centurion Builder, terus 6 kali Billionaire Income, wah, Presiden Club Leader, berhasil promosi juga di direct, yang berhasil dipromosikan di direct group ya. Ada 2018 itu ada 11, 2019 12 leader, 2020 9 leader. Keren Pak Puji. Hari ini kita bisa pembicara yang luar biasa ini. Oke, tanpa berlama-lama Pak Puji, boleh kita panggilkan ini Bu Iriani. Selamat pagi Bu Iriani. Hai, semangat pagi Pak Budi. Ya, makasih Bu Iriani waktunya. Selamat pagi Bu Iriani. Selamat pagi semuanya, Pak Puji Semangat juga. pagi Bu Iriani, thank you sharingnya. Aduh, teman baikku nih, teman trip ya. Hai Bu Bini, apa kabar? Gara-gara pandemi kita nggak ketemu di trip ya Bu Bini ya. Iya, betul. Thank you loh Bu sharingnya pagi ini. Sama-sama, saya itu aja,
Saya kemarin dihubungin oleh Pak Budi ya. Thank you Pak Budi udah undang saya Ya, di Bu ini ya, Iriani. biar lebih kenal dengan teman-teman Manismart ya. Jadi Betul. saya ngomong ke Pak Budi nih, saya mau sharing apa ya, rasanya tuh Manismart itu udah terkenal ya dengan banyak snipernya gitu ya. Dan setiap tahun trip juga saya lihat tuh banyak banget ya dari Manismart dan orangnya tuh bertahan terus gitu loh. Nah, saya sendiri juga sebenarnya pengen banyak belajar nih dari teman-teman Manismart gimana ini ya bisa jadi achievers yang terus bertahan gitu. Nah, kemudian kata Pak Budi, Bu Ir boleh sharing nggak sih bagaimana tentang rekrut gitu ya. Nah, jadi teman-teman semangat pagi ya semuanya ya untuk teman-teman Manismart di pagi hari ini gitu. Jadi saya merasa terhormat nih diundang oleh teman-teman dan saya juga senang ya jadinya bisa kumpul dan kenalan juga dengan teman-teman Manismart mungkin yang saya belum kenal hari ini gitu ya. Karena biasanya kalau trip itu selalu ketemunya dengan Bu Mimi dan teman-teman lainnya ya, seperti itu. Nah, teman-teman di pagi ini yang saya yang saya percaya ya setiap kali saya bawa sesi disuruh sharing gitu ya, saya percaya tuh nggak ada orang yang pinter gitu ya, yang ada ya kita saling sharing, saling melengkapin gitu. Nah, jadi di kesempatan hari ini pun yang saya mau share adalah apa yang saya lakukan gitu. Dan saya juga berharap bisa belajar juga dari teman-teman Manismart semuanya ya. Jadi sukses untuk semuanya. Dan hari ini luar biasa ya, udah 1 minggu liburan. Jadi ini hari pertama nih kita mesti tune in lagi ya di di bisnis ini gitu. Nah, di pagi ini teman-teman, saya mau membawakan tema tentang kita melihat dari ujungnya dulu dari bisnis ini. Nah, sebelum saya ke slide-nya, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sedikit ya? Saya lihat hari ini ada Silakan, Bu. sekitar 45 partisipan ya, lumayan banyak. Kalau boleh saya tahu nih gabungan satu kantor atau ada gabungan Pak Budi? Ini gabungan kantor Manismart semuanya, Bu. Oh, Termasuk yang di oke. Semarang dan lain-lain, iya. Oh, baik. Jadi berarti ini isinya semuanya leader sama agent ya semuanya ya. Betul, betul. Semuanya, Bu. Oke. Kalau gitu salam kenal ya buat semua leader sama agent Manismart ya. Oke, semoga nanti kalau udah pandemi lewat, saya jalan ke Surabaya dan lain-lain, Semarang, saya jadinya banyak teman ya, teman Manismart ya. Benar, Oke. benar. Nah, teman-teman, hari ini sebelum saya ke sesinya, boleh ya kita ngobrol sedikit ya. Nah, teman-teman, kita boleh interaksi sedikit, boleh bantu saya. Menurut teman-teman, apa yang teman-teman lihat dari ujung dari bisnis ini gitu? Boleh bantu saya? Boleh langsung buka mic-nya juga atau boleh chat di kolom chat gitu. Apa sih yang kita lihat ya ujungnya bisnis ini nih apa? Ayo silakan dijawab. Banyak yang malu-malu ini kayaknya, Bu. Baru ini ya, minggu pertama pemanasan ya, soalnya 1 minggu liburan ya. Kalau Di saya sih sini lihatnya ujungnya duitnya. duitnya ya. Seberapa besar duitnya Pak Puji? Wah, itu dia. Oke, Besarnya yang itu lain? masalahnya saya lihat itu bisa nggak terbatas ya. Oh, bisa unlimited ya, kaya raya, Iya. financial freedom. Oh, thank you nih dari Pak Jimmy, katanya financial freedom. Ada yang bilang kaya raya. Ada lagi teman-teman yang berpendapat lain? Ayo, yang lain jangan malu-malu, ayo. Kalau nggak bisa belajar banyak dari Bu Iriani nanti. Karirnya, thank you Bu Vivi. Bu Vivi udah jawab 797. tiga itu, ayo. Kalau saya 797-nya, Pak Uji. Bisa Oh, pasif ya. juga 797 ya. nantinya ya. Betul, Bu. Oke, 97. luar biasa. Jadi ujungnya itu ya. Oke, teman-teman, semuanya Bio benar saving ya. kaya raya. Oke, oh bisa diwariskan. Wah, luar biasa ini. Ini Bisa poin yang bagus ya. diwariskan. Membuat hidup Membuat hidup tenang. tenang. Nah, Oke, ujungnya tuh tenang nih ya, karena kan kita pasti bisnisnya udah besar, udah kaya raya ya. Oke, thank you ya pendapatnya semuanya. Oke, nah teman-teman di sini Pak Budi, saya boleh jadiin co-host untuk bisa share slide saya. Oke. Udah, Bu. Oke, Udah, thank you. dan ya. Oke, nah teman-teman, ini saya mulai dengan slide saya.
Tapi hari ini kita interaksi boleh ya teman-teman ya. Jadi kita biar lebih kenal dekat karena yang saya mau bawain simple tentang apa yang saya lakukan. Nah, tapi saya lebih senang lagi kalau teman-teman bisa interaksi sehingga saya juga bisa belajar nih dari teman-teman semuanya. Oke, teman-teman. Nah, hari ini saya pakai temanya mulai melihat ujung dari bisnis kita. Nah, kemarin pada saat Pak Budi undang ya, saya ingin share tapi saya pikir saya mau bawain tema apa gitu ya yang bisa ini ya, yang bisa mewakilkan apa yang saya lakukan gitu. Nah, jadi kemudian saya berpikir, oh ya, dulu pada saat saya join pertama kali teman-teman, itu 8 tahun yang lalu ya, itu 8 tahun yang lalu itu saya diajak oleh leader saya namanya Pak Suwandi. Nah, Pak Suwandi itu sebenarnya adalah tim saya sebelumnya pada saat saya di asuransi sebelumnya gitu. Nah, pada saat diajak ke sini, kemudian ada Pak Tan juga. Pak Tan itu adalah dulu leader saya langsung pada saat saya di asuransi sebelumnya ya, pada saat di Pru. Nah, di saat itu Pak Tan katakan seperti ini, ayo Ir, kita bangun bisnis yang bisa diwariskan. Oke ya, yang bisa diwariskan. Kemudian kata Pak Tan, yang bisa kita wariskan itu tentunya adalah suatu hal yang kita ingin berkelanjutan, itu bisa suatu hal yang bisa grow terus gitu ya. Nah, ini bisa kita temukan di Generali. Nah, pada saat itu Pak Tan challenge saya, ayo kamu bisa punya 1.000 orang pasukan gitu ya. Berapa tahun Pak Tan? Kata Pak Tan, 5 tahun kamu bisa punya ini ya 1.000 orang pasukan. Kamu ikutin aja bisnis plan-nya seperti itu. Nah, teman-teman, pada saat itu saya hanya berpikir, wah, nanti di ujungnya itu berarti saya bisa punya 1.000 orang pasukan. Kemudian setelah hitung-hitungan bisnis plan berarti saya tahu, oh ternyata nanti 5 tahun lagi saya bisa punya income segini gitu. Dan kemudian saya tarik kembali, oh yang saya harus lakukan adalah ini gitu. Nah jadi teman-teman, nah saya mulai melihat ujungnya dulu nih, saya nanti bisa punya 1.000 pasukan. Kemudian Generali juga dulu ya, itu sebelum ke 797, itu dulu ada namanya 757 teman-teman, 757. Nah, teman-teman pada saat di launching 757, saya masih ingat banget karena saya selalu melihat ujungnya agar saya semangat nih dalam prosesnya itu mobil kedua yang saya beli dari asuransi dari Generali ya, itu saya kasih platnya 757 pada saat itu ya, 757. Jadi biar saya ingat, oh ini nanti saya tujuannya ini adalah saya mau capai 757 gitu. Nah, jadi saya lakukan itu. Kemudian teman-teman dalam prosesnya saya berjalan, saya lihat lagi, ternyata leader saya, ternyata Pak Tan, benar ya, dari satu orang menjadi banyak orang gitu ya. Itu yang dilakukan terus gitu. Jadi saya bertahan di prosesnya dan saya selalu belajar coba melihat ke ujungnya. Nah, tentunya teman-teman sebelum kita bisa lakukan melihat ke ujungnya itu dengan konsisten, ada hal-hal yang kita mesti lihat nih, kira-kira apa aja nih yang kita mesti lihat dalam diri kita ya. Oke, saya lanjut ke slide-nya. Oke, nah teman-teman, sekarang kita ambil waktu sedikit ya teman-teman ya, sama-sama mungkin kita bisa coba tanya ke diri kita sendiri. Nah pertama teman-teman, agar kita bisa melihat ujungnya itu dengan clear dan kita juga bisa berproses itu berkonsisten ya. Itu yang perlu kita tanyakan itu pertama kali itu apakah benar nih saya mencintai bisnis ini gitu ya. Nah, karena saya juga sering ya tanyakan ke tim saya karena ternyata banyak juga orang yang masuk ke bisnis ini, tapi dia nggak benar-benar mencintai bisnis ini. Begitu dia jalan di bisnis ini, nggak lama dia punya bisnis lain, dia berpikir hal yang lain gitu ya. Nah, jadi bisa diukur nih sebenarnya seberapa cinta sih kita sama bisnis ini gitu. Nah, kemudian teman-teman kita juga boleh tanya nih ke diri kita, apa aja yang menjadi kendala saya? Karena saya yakin ya setiap orang pasti punya kendala, namanya hidup ya, nggak mungkin nggak ada kendalanya. Sorry teman-teman, jadi hilang ya. Oke, nah kemudian apa yang menghambat atau membatasi saya gitu. Nah ini juga kita perlu tanyakan ke diri kita sehingga kita bisa temukan nih solusinya.
Nah, ini yang paling saya senang teman-teman. Pertanyaan terakhir adalah apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengalami terobosan. Nah, teman-teman, saya yakin banget ya setiap orang pasti menginginkan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, saya selalu katakan ke tim, pada saat kita cinta dengan bisnis ini, kemudian kita tahu nih kendala apa yang kita hadapin, kita punya solusinya, tentunya nantinya kita akan bisa punya kreativitas yang tinggi sehingga kita bisa lakukan terobosan. Jadi hidup tuh nggak begini aja, di generali itu nggak jalannya begini aja, tapi ada terobosan-terobosan yang kita bisa lakukan karena ujungnya itu kita bisa lihat ujungnya, tapi kita mencintai bisnis ini. Nah itu dari saya ya. Oke, saya lanjut. Ini atau saya kasih slide-nya ke Pak Budi ya, soalnya ini ya. Bentar ya teman-teman. Boleh sih Bu, nggak apa-apa. Boleh ya. Di WA gitu ya. Ya, bisa sih. Udah Sambil diterima nunggu. Pak Oh. Budi? Udah terkirim Pak Budi? Udah ya. Thank you Pak Budi, udah bantuin. Oke, nah tadi sampai di sini ya. Nah teman-teman, jadi saya selalu gunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mereview tim saya juga. Saya ingin tahu dan dia sendiri juga harus tahu ya. Jadi apakah memang benar dia itu mencintai nih bisnis ini gitu loh. Nah dia tahu nggak ada kendala apa yang dihadapin dan apakah dia sudah menemukan solusinya. Karena pada saat dia sudah menemukan solusinya dan dia cinta dengan bisnis ini, saya yakin banget banyak sekali terobosan yang akan dilakukan oleh dia gitu ya. Jadi kreativitasnya juga akan timbul gitu. Nah, saya kadang-kadang teman-teman itu amazing dengan beberapa tim yang saya ajak ya di bisnis ini, saya lihat mereka ternyata pada saat mereka benar-benar cinta di bisnis ini, banyak sekali hal yang luar biasa yang mereka bisa lakukan. Contoh teman-teman, di kondisi bulan Mei ini, saya yakin tuh banyak orang merasa bulan Mei ini adalah bulan yang penuh tantangan gitu ya. Karena kan ada liburan lebaran dan lain-lain gitu. Belum lagi ya kalau di kantor saya kan terkenal dengan namanya macan sadis ya. Mama cantik sadar bisnis gitu. Jadi di kondisi liburan lebaran ini semuanya jadi OSIN di rumah ya. Jadi gimana bisa punya angka gitu. Nah, tapi karena semuanya mencintai pekerjaan ini, itu beberapa tim saya mengusulkan, ayo Bu Ir kita bikin kontes itu yang namanya No Make No Cry gitu ya. Kita bikin undian dan lain-lain gitu. Nah, ternyata dalam 1 minggu lebaran ini, liburan ini, ternyata para agent-agent yang malah yang ibu rumah tangga itu tetap bisa lakukan aktivitas yang tinggi. Jadi mereka tetap closing dan lain-lain gitu ya. Karena ada hal-hal yang kita kasih kreativitasnya di kontes apa dan lain-lain gitu. Nah, jadi hal itu teman-teman bisa terjadi pada saat benar-benar kita mencintai bisnis ini, jadi sehingga kita bisa berkreasi nih terhadap apa nih masalah yang kita hadapin, kita cari solusinya. Oke, bisa bantu saya next, Pak Budi? Oke, nah teman-teman, pagi-pagi jam 9 saya udah meeting nih, teman-teman juga udah kan. Ayo yang belum ngopi, ngopi dulu ya di rumah masing-masing ya. Oke, jadi saya selalu ajak, ayo coba kita kalau misalkan kita nggak tahu nih apa yang terjadi dengan kita di bisnis ini, kita mau ukur nih seberapa cinta kita di bisnis ini, ayo kita relax dulu, kita sambil cari tahu, tapi kita akan cari nih fokus kita itu mau di mana.
Oke, bisa bantu saya ini next. Nah, teman-teman, ini saya senang banget ya dengan kata-kata ini. Jadi kadang-kadang saya selalu gunakan ini ke tim teman-teman pada saat saya lihat, oh jalannya ini udah mulai ini ya, udah mulai ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, saya selalu tanyakan lagi, ayo ketika hidup kita jadi buram, kita fokuskan dulu ya, teman-teman. Seperti kalau yang jago foto ya, yang jago foto pasti selalu fokuskan dulu nih. Oke, baru kita foto nih, kita lihat nih ujungnya itu apa. Bisa bantu saya next, Pak Budi? Oke. Nah, teman-teman, ini adalah intinya. Jadi kalau kita foto, teman-teman, pasti kita coba lihat nih, apa yang kita mau foto itu adalah ujungnya nih. Oh, ini loh yang saya mau. Jadi kita fokuskan, maka kita akan lihat ujungnya itu dengan clear sekali. Jadi teman-teman, itu yang saya mau ajak teman-teman, ayo coba masing-masing lihat ujungnya apa di bisnis ini dari yang teman-teman inginkan. Sehingga teman-teman semua maupun saya akan selalu punya energi yang positif untuk kita bisa lakukan tetap berkesinambungan. Oke, bisa next-nya Pak Budi? Oke, nah teman-teman, ini tadi yang saya tanya ke teman-teman ya. Teman-teman tadi ada yang katakan, oh ya saya ingin bisa diwariskan, saya lihat ujungnya. Benar, jadi di bisnis ini teman-teman, ujungnya itu yang menggerakkan kita itu adalah salah satunya bisa diwariskan ya ke anak kita, ke anak cucu ya. Dan yang kedua, pastinya teman-teman pasti punya income yang luar biasa, bisa kaya raya. Nah, di sini saya mau kasihnya adalah passive income, teman-teman. Kalau kaya rayanya hanya dari diri kita sendiri, artinya kita masih aktif nih untuk menghasilkan income tersebut. Tapi bagi saya, teman-teman, yang saya lihat dari ujung bisnis ini adalah passive income-nya. Artinya, dari tim yang grow itu akan mendatangkan income yang luar biasa, bahkan pertumbuhannya bisa eksponensial. Tanpa saya harus aktif terus, karena setiap manusia kan punya waktunya sama ya, hanya 24 jam. Jadi kalau kita mengandalkan diri sendiri, pada saat kita punya usia tertentu, mungkin geraknya itu nggak secepat pada saat kita usia muda gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini yang saya lihat. Dan satu lagi teman-teman yang paling penting adalah saya selalu sounding ya ke tim maupun ke orang-orang yang saya ajak ke bisnis ini. Ayo coba kita lihat bisnis ini adalah bisnis franchise ya. Karena saya yakin banget setiap orang sebenarnya ingin punya bisnis franchise, tapi nggak banyak orang yang ingin keluarin modal yang gede gitu loh, karena semuanya punya resiko. Nah, di Generali ini atau di bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa, karena kita bisa bisnis franchise tapi tanpa modal yang besar. Oke, nah teman-teman, ini beberapa poin yang menurut saya yang harus menggerakkan kita ya, sehingga kita selalu nih fokusin ke ujungnya, oh ini loh yang saya mau capai nantinya. Oke, bisa bantu saya next Pak Budi? Oke, nah teman-teman, di sini kita interaksi dulu yuk. Nah, menurut teman-teman, ini di foto kiri dan kanan, yang kiri ini adalah menjadi seorang barista kopi ya, yang paling terkenal nih. Oke, dan yang kanan ini adalah pemiliknya ya, pemiliknya, tapi dia juga hobi sebagai barista kopi. Nah, kalau teman-teman bisa pilih, teman-teman ingin jadi yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ingin jadi baristanya atau ingin jadi ownernya? Kanan, ownernya. Jadi ownernya ya. Kenapa Pak Puji jadi ownernya? Karena kalau kita jadi ownernya kan pasti dapatnya lebih besar. Oke. Dan pasti bisnisnya bisa diwariskan ke anak-anaknya. Oke. Dan Jadi kita kalau bisa owner tetap bisa menjalankan kegiatan sebagai baristanya juga. Oke, jadi hobinya tetap bisa jalankan, tapi kita pemiliknya ya Pak. Jadi bisnisnya bisa Iya. diwariskan. Oke, dan ada yang bilang keuntungannya lebih pasti, dan ada yang bilang waktunya lebih free. Nah, benar banget ya semuanya ya. Berarti teman-teman yang hadir hari ini yang udah kasih komentar, memang sudah punya mindset yang benar ya, bahwasanya ujung dari bisnis kita ini kita harus jadi pemilik gitu ya. Oke, nah pemiliknya itu bisa seperti apa? Yuk kita lihat lagi ya next-nya. Oke, nah teman-teman, ini pasti kenal ya. Ini adalah pemilik dari Kopi Kenangan.
Nah, kalau kita lihat teman-teman, kopi kenangan itu, di sini kita nggak bicara hanya sebagai pemilik, tapi kita lihat dia punya banyak sekali ya gerai ya di seluruh Indonesia, ratusan. Nah, teman-teman, ini adalah hal yang simple yang kita bisa terjemahkan ke dalam bisnis kita. Pada saat kita rekrut satu agent, kita maintain dengan baik, kita duplikasi dengan baik, sebenarnya kita sudah punya gerai yang baru. Kita punya gerai yang baru. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, kalau kita 1 tahun ini rekrut ratusan agent, berarti kita punya ratusan gerai di seluruh Indonesia. Seperti itu kurang lebih sama. Jadi nggak kalah dengan si pemilik gerai kopi kenangan. Dan luar biasanya lagi di bisnis kita, teman-teman, kita itu nggak perlu pakai modal yang besar. Malah si agent yang join ke kita, dia yang harus bayar AAJI-nya karena dia ingin punya bisnis juga nantinya. Beda dengan kalau kita punya gerai kopi, artinya kita mesti punya ini ya, punya modal ya untuk buka setiap gerai. Dan setiap gerai itu nggak tentu semuanya rame, pasti ada yang rame, ada yang sepi gitu ya. Tapi karena banyak gerai yang dia buka, semuanya subsidi silang, itu namanya bisnis. Jadi sama halnya juga teman-teman bagi saya, merekrut itu nggak boleh berhenti. Jadi makin banyak merekrut, ada agent yang bisa jadi star, ada yang setelah star dia juga tidur, kemudian ada yang barunya jadi star dan lain-lain. Jadi semuanya teman-teman konsepnya sama seperti bisnis franchise. Pada saat kita merekrut, kita maintain dengan baik, makin banyak yang kita rekrut, artinya kita makin banyak cabang yang kita buka. Nah, ini konsep yang saya percaya, makanya untuk rekrut itu tidak boleh berhenti. Bagi saya dan tim itu adalah hal yang harus dilakukan setiap saat. Oke, bisa bantu saya next Pak Budi? Oke, nah teman-teman, ini saya kasih ininya dari 1 menjadi 1000. Jadi saya ingat banget pada saat saya join awal teman-teman, itu saya hanya rekrut 1 orang gitu ya. Tapi karena saya yakin, seperti kata Pak Tan, ayo Ir, 5 tahun lagi kamu bisa punya 1000 orang pasukan. Ternyata saya capai 1000 pasukannya itu di tahun ke-6 ya teman-teman ya. Nah itu, jadi kalau ditanya mulai kapan? Yuk kita mulai sekarang. Jadi setiap hari teman-teman bagi kita semua, bagi saya juga gitu ya, setiap hari itu kita harus mulai. Kita anggap ini adalah bisnis baru kita. Setiap hari kita harus rekrut dan kita maintain untuk tim kita juga bisa rekrut sehingga gerai kita itu makin besar di seluruh Indonesia. Oke, bisa bantu saya next Pak Budi? Oke, nah teman-teman, ini orang pertama yang saya rekrut di Generali. Teman-teman pasti kenal ya, ini kalau misalnya trip juga pasti barengan, ini langganannya trip juga ya. Nah, pada 28 November teman-teman 2012, jadi saya ajak Pak Harta ya. Jadi kita berdua datang ke Generali, pada saat itu masih kantor Cyber 2 ya. Nah, datang ke sana kita submit kontrak agent. Nah, kita mulai dengan berdua ya. Jadi saya ajak Pak Harta. Dimulai dari 1 orang nih teman-teman di November 2012. Nah, menurut teman-teman saat ini, sebelum saya ke next-nya ya, saat ini sudah ada berapa manpower di tim saya. Jadi kalau 2012 teman-teman bisa hitung ya, saya itu udah 8 tahun lebih di Generali. Oke, jangan next dulu nih, boleh bantu saya Pak Puji, kira-kira sekarang saya punya berapa orang di tim saya seluruh Indonesia? Tadi sudah disebutkan 1000, berarti 1000 lebih ini sudah. 1000 lebih ya Pak ya? Curang ya Pak Puji ya. Oke, pinter nih Pak Budi Sudah kasih nih ya. bocoran tadi Bu Iriani, saya sudah nyebut tadi. Iya, oke. Boleh ini enggak? Boleh kasih kira-kira, saya kasih tebakan nih ya, Pak Budi atau teman-teman lain boleh ini enggak? Boleh tebak nggak? Kira-kira 1000 berapa gitu saat ini? Itu saya punya tim di Jakarta, Pak Harta udah buka kantor sendiri, kemudian saya juga punya tim di Medan. Oke. Oke, thank you Pak Tony, 1.300 ya. Oke, 1.200 lebih, thank you. 1.500? Oke. Hampir mendekati. Oh, ada. 1.800 Bu. Iya, 1.600-an, hampir 1.700. Oke, thank you ya semuanya udah coba tebak. Nah, teman-teman, saya juga amazing sebenarnya. Kenapa? Karena saya coba melihat ujungnya dan yang saya lakukan itu simple,
saya lakukan konsisten, ternyata hasilnya itu luar biasa, teman-teman. Jadi itu yang saya yakinin, bahwasanya saya melihat ujungnya nih, saya awalnya mau 757. Oh ya, saya lupa cerita ya. Jadi mobil pertama saya itu dari Generali, saya kasih platnya itu 163. Nah, teman-teman, ada yang mau tebak 163 itu artinya apa? Pagi-pagi ini kita tebakan terus ya, biar ini ya, biar seger ya. Tanggal lahir. 163. Wah, luar biasa nih Pak Puji nih. Biasa pasti mobilnya Pak Puji nih tanggal lahirnya semua nih ya. Oke, thank you ya sudah tebak. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ini ya, karena kan bukan tim Galaksi, jadi ini ya belum tahu ininya. Nah, teman-teman, karena saya pertama join itu di Galaksi itu punya sistem itu 163. Itu artinya setiap tahun kita fokusin rekrut yang banyak, jaga 6 orang dan promosikan 3. Oke. Nah, karena saya yakin ujungnya nanti saya mau 757 dan saya mau income berapa, itu saya yakini sehingga waktu mobil pertama saya di Generali saya kasih platnya 163 gitu ya. Jadi biar ingat nih setiap hari, ayo ingat loh, rekrut yang banyak, jaga 6, harus promosi 3. Nah, karena keyakinan itu teman-teman, itu memang saya bersyukur banget ya dikasih kesempatan sama Tuhan, itu setiap tahun itu selalu banyak promosi. Nggak pernah nggak ada promosi ya. Paling sedikit itu saya promosi 3 sampai 4 orang dari direct tim saya, dari unit maupun direct group gitu. Nah, itu yang saya lakukan di awal gitu. Nah, teman-teman, jadi ini saya kasih fotonya nih. Saya kemarin ingat-ingat ya, oh iya ya, saya mulainya waktu itu 1 orang loh dengan Pak Harta tanggal 28 November 2012. Tapi karena hal simpel itu dilakukan terus-menerus dan saya melihat ujungnya saya mau dapat apa dari bisnis ini yang bikin saya semangat terus-menerus sehingga ada hari ini, teman-teman. Jadi nggak ada hal yang spesial banget, tapi hal yang saya yakinin ujungnya seperti ini. Oke, thank you. Bisa bantu saya next, Pak Budi? Oke, nah teman-teman, ini yang saya lakukan, kemudian ini yang saya dapetin teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya saya targetin itu 777 itu di tahun ke-7. Tapi teman-teman, memang kita bisa berusaha, tapi tetap aja kita mesti usaha lebih. Jadi tahun ke-7 saya udah punya BD-nya itu 12 orang yang direct BD generasi 1. Tetapi teman-teman, saya kelolosan 1 ya, jadi yang capai 1M ke atas itu hanya ada 8 orang, tapi ternyata pada saat final itu ada beberapa polis yang lapse ya dari mereka, sehingga yang benar-benar murninya capai itu hanya 6 orang. Jadi sehingga di tahun ke-7 saya belum berhasil legacy 777. Jadi saya baru capai legacy 777-nya itu di tahun ke-8 saya, teman-teman. Dan saya sedikit berbangga, oh ternyata saya bisa berhasil capai ya. Dan pada saat saya dikasih tahu kamu orang ketiga yang capai, saya merasa bersyukur banget bisa bikin sejarah bahwasanya saya juga bisa capai legacy 777. Selain Pak Tan, Pak Andika, dan yang ketiga itu saya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya sendiri ini ya lakukan hal yang simple aja. Saya yakin teman-teman juga bisa lakukan dengan lebih baik lagi. Yang penting kita lihat ujungnya nih, kita mau dapetin apa. Jadi tadi saya udah kasih tahu ya rahasianya saya dimulai dari 1 orang, tapi karena saya berhasil melihat ujungnya, saya berhasil konsisten di prosesnya, akhirnya sekarang saya punya 1.000 hampir 1.700 pasukan. Thank you. Oke, bisa bantu saya next, Pak Budi? Teman-teman, banyak yang tanya begini, Bu Ir, kamu kan udah capai 777 ya, itu di tahun ini. Next-nya itu apa gitu ya. Nah, jadi saya kepikiran, oh iya ya, next saya adalah teman-teman, saya juga ingin generasi saya juga bisa capai 777. Nah, ini adalah beberapa foto dari di sini, teman-teman bisa lihat ini teman-teman saya yang gabung di sini, timnya adalah semuanya BD ya. Jadi BD itu dari awalnya cuma 1 orang dari Pak Harta, bertumbuh, sekarang kurang lebih ada sekitar yang aktif 50-an BD di dalam tim saya, teman-teman. Yang untuk generasi saya yang pertama, BD 1 itu saat ini ada 14 orang. Oke, thank you. Bisa next ya. Nah, teman-teman, ini
selalu saya pakai teman-teman. Saya selalu fokus ke angka. Angka yang saya fokus itu bukan angka FYPI teman-teman. Saya selalu fokus ke manpower yang saya miliki karena saya yakin ini adalah pasukan yang bisa melipat gandakan omset. Jadi bukan omsetnya yang saya fokusin, tapi saya fokusin ke angkanya. Nah, saya selalu ngomong ke tim seperti ini, teman-teman. Ayo perbesar pasukan Anda pada saat ada satu momentum yang luar biasa, contoh seperti produk, kontes, dan lain-lain, maka kita akan dapat pelimpahan dari FYPI-nya. Nah, teman-teman, saya yakin banget di unit saya maupun di grup saya maupun di kantor yang saya pimpin saat ini ya, bulan ini pasti jadi bulan terbaiknya kita. Kenapa? Karena pasukan udah banyak dan kemudian momentumnya kontes itu luar biasa. Yang kedua, itu ada momentum produk cemerlang itu akan di stop di 30 Mei. Jadi bisa dibayangkan betapa ini agent-agent semuanya bergerak untuk bisa mendapatkan nasabah karena produk cemerlang ini akan stop. Jadi saya punya feeling nih bulan ini adalah bulan terbaik kita. Karena kita sudah punya orang-orangnya, tinggal kita kali aja rasionya dan momentumnya itu sudah ada. Nah, teman-teman di sini kalau teman-teman lihat kenapa saya tulisnya 6.800 agent. Nah, teman-teman ini adalah target kantor yang saya pimpin ya di Alam Sutra. Teman-teman, ini kelihatannya angkanya luar biasa banget gitu ya. Kadang-kadang saya juga nggak percaya teman-teman, tapi ternyata setelah kita kumpulin di The Leader, kita tahu apa yang kita mau lakukan itu dengan luar biasa, kita punya target bersama tahun ini 6.800 agent. Kita mau ulang lagi kesuksesan yang tahun lalu dengan lebih luar biasa lagi, karena tahun lalu di kantor Alam Sutra kita berhasil rekrut agent baru, walaupun pandemik ya nggak ketemu orang, kita berhasil rekrut 580 orang yang berlisensi. Jadi kita ingin ulang lagi lebih dahsyat di tahun ini. Doain ya teman-teman ya, biar semuanya bisa sama-sama dahsyat tahun ini. Oke, thank you. Bisa next-nya Pak Budi? Oke, teman-teman. Teman-teman, ini quotes yang selalu saya yakinin teman-teman. Jadi kelihatannya saya punya mindset bisnis. Ya, ingin bisnis franchise, tapi yang saya bangun bukan bisnis franchise-nya. Yang saya bangun adalah orang-orang di dalam tim saya. Karena pada saat saya rekrut satu orang, saya bangun dia dengan baik, dia akan membawa bisnis ke saya. Dan dia juga akan duplikasi ke bawah, duplikasi lagi, sehingga 1.000 pasukan, 6.800 pasukan, bahkan suatu saat 10.000 pasukan itu menjadi mungkin. Apabila yang kita bangun itu adalah orang-orangnya, bukan hanya bisnisnya kita. Oke, itu aja teman-teman materi yang mau saya sampaikan dari pengalaman apa yang saya lakukan di Generali. Thank you, see you at the top ya. Bila ada pertanyaan nanti kita bisa tanya jawab. Thank you teman-teman. Wah, thank you Bu Iriani, luar biasa. Terima kasih Bu Iriani. Sama-sama Ada Pak. pertanyaan mungkin ya pastinya ya. Selamat ya Bu Iriani, sudah Bu. jadi orang yang Luar ketiga biasa. mencapai legasi 777. Didoain ya, semua yang hadir hari ini juga bisa capai legacy. Amin. Sekarang bukan Amin. 777 lagi, 797 loh, lebih dahsyat lagi. 797, betul. Nanti Ya. kalau udah capai jangan lupa undang saya ke Surabaya ya, sama Semarang ya Pak. Siap, Iya. Bu. Siap. Oke. Bu Mimi Ya, mau lanjut, nanya Pak Budi. ini ya. Bu Ini Ir, kayaknya Bu saya Mimi mau, mau nanya. Nah, Bu kan. Ir, saya boleh langsung tanya nih, Bu. Silakan Bu, Ibu Iya. cantik silakan. Oke, Bu Ir, saya lihat perjalanan Bu Ir ini luar biasa ya. Bu, apakah pernah pada saat dalam perjalanan Ibu itu mengalami, aduh, kayaknya udah mentok nih, kayaknya udah susah gitu ya, rekrutnya susah. Apalagi saya lihat kan Bu Ir juga MDRT. Bagaimana membagi antara jualan pribadi dan bangun tim. Nah, itu kan pekerjaan yang harus semuanya diselesaikan bareng dalam 1 tahun. Nah, gimana tetap bisa MDRT dan gimana timnya tetap bisa berkembang. Nah, seringkali itu yang kadang kita bingung kalau udah lagi kejar MDRT, timnya yang morat-marit gitu ya. Kalau udah lagi bangun tim, produksi pribadinya nih yang ketinggalan. Nah, mungkin boleh sharing nih Bu, gimana caranya dua-dua
tetap bisa tercapai dalam akhir tahun. Oke, thank you Bu Mimi. Pertanyaannya super ya. Jadi maunya semuanya bisa terbungkus dengan baik ya Bu Mimi ya. Ya, oke. Oke. Nah, teman-teman, saya kasih rahasianya ya. Sebenarnya saya itu bukan ini ya, bukan orang tuh yang jago jualan gitu, enggak sebenarnya. Jadi teman-teman kalau lihat histori saya, itu tahun pertama saya join di Generali, itu saya itu aja deg-degan gitu loh. Deg-degannya begini, saya tuh sempat ngomong ya ke Pak Tan, Pak, boleh nggak sih gitu ya, saya itu validasinya jangan 1M dulu gitu loh, soalnya saya deg-degan gitu ya. Nah, kenapa ya, itu yang saya rasakan. Karena teman-teman pada saat saya join pertama kali di Generali, itu kan saya ajak Pak Harta. Pak Harta kan juga join sebagai BD ya, karena kita udah pengalaman di asuransi sebelumnya. Nah, di sana teman-teman saya bawa Pak Harta, kemudian setelah itu saya bawa beberapa orang. Nah, di saat itu teman-teman saya merasa begini loh, ini semuanya baru gitu ya. Walaupun mereka leader, tapi kan semuanya baru. Jadi kita kayak pindah ke rumah baru, jadi kita mesti menyesuaikan nih budayanya gitu. Nah, jadi di situ tantangan saya adalah ini sekarang nih urusan saya adalah gimana nih ngurusin si anak-anak ini biar mereka itu jadinya settle nih di Generali, udah paham budayanya, kemudian juga nyaman di sini gitu. Jadi saya punya PR di situ. Jadi boro-boro mau kejar produksi pribadi atau tim direct dulu. Jadi saya ngomong ke Pak Tan. Jadi saya bilang, Pak, boleh nggak Pak, saya minta spesial tahun ini gitu ya. Kan saya join kan November 2012. Jadi saya minta di 2013-nya itu boleh nggak saya tuh jangan 1M dulu. Saya takut didemosi gitu kan. Pastilah itu wajar gitu. Nah, tapi Pak Tan itu luar biasa. Dia bilang begini, kamu lakukan dulu yang terbaik gitu. Saya nggak mau jawab katanya gitu. Jadi dia nggak bilang iya, nggak bilang enggak gitu ya. Pokoknya lakukan yang terbaik dulu gitu. Nah, di situ jadi saya tanya lagi, Pak, jadi nih sebenarnya saya lihat di bisnis plan-nya Galaxy itu nggak ada loh minta orang tuh jadi MDRT dan lain-lain. Jadi harusnya gimana? Terus kata Pak Tan begini, kalau misalkan ada yang bisa MDRT, bisa capai trip, itu tuh luar biasa. Tapi kita minta itu adalah yang biasa-biasa, tapi mereka harus bisa rekrut dan bisa promosikan timnya. Karena itu yang akan jadi bisnis nantinya gitu loh. Nah, dari perkataan itu saya mulai firm nih, oke, pokoknya 163 gitu ya, apapun yang terjadi 163 gitu. Nah, di situ saya coba mengalah sedikit pada saat itu karena saya bukan orang yang jago jualan. Pertama, yang kedua, saya itu anak daerah. Jadi saya merit pindah ke Jakarta, jadi nggak banyak nih linknya gitu ya. Nah, di situ saya coba berdamai, oh nggak apa-apa nih, saya mau fokus nih ke bisnis gitu. Jadi saya di tahun itu, teman-teman, benar-benar yang saya lakukan adalah saya bantu tim saya untuk yakin bahwasanya mereka harus bisa rekrut dan promosikan. Jadi saya juga rekrut dan saya juga coba jualan tapi nggak gede gitu. Nah, di tahun itu ternyata saya capai 1,3M dari direct group ya, termasuk ada BM sama agent gitu ya, tapi penjualan saya pribadi itu nggak sampai 200 juta. Jadi tahun itu tuh saya ngalah ya, nggak berangkat trip. Jadi yang berangkat trip tahun pertama itu adalah ada Tere, ada Harta, ada Joni ya, mereka kan jago jualan yang berangkat gitu. Nah, tapi saya udah bangun pasukan itu di tahun pertama. Jadi yang saya rekrut tuh timnya udah lumayan gitu loh, tapi angkanya tuh belum banyak gitu. Nah, kemudian saya di tahun itu promosikan nih, saya promosikan 3 orang agent ke BM. Nah, di tahun berikutnya berarti saya udah punya 3 BM, sama ada BM yang ada itu total udah 6 orang, tapi yang aktif tuh ada 4 orang. Jadi saya mikir, oh ini waktu saya nih udah mulai lega nih, saya main di strategi nih. Nah, di tahun kedua, nah saya pada saat itu berpikir, wah saya mesti gerakin tim juga, saya mesti jualan juga nih, kalau nggak ada contoh yang baik juga gitu. Nah, di situ saya coba jualan gitu. Nah, di situ saya coba jualan, tim udah terbentuk, tapi tetap fokusnya itu dalam 1 minggu, saya itu punya komitmen minimal saya punya 10 activity. Jadi kalau dulu sebelum pandemi kan harus ketemu orang ya. Jadi saya komitmen 10 activity, 1 hari minimal ada 2. Karena Sabtu itu saya nggak kerja karena kita training, dan Senin itu juga cuma setengah hari gitu ya. Nah, jadi saya mantepin. Nah, dalam 10 itu setengahnya yang saya lakukan adalah rekrut sama maintain tim. Sisanya baru saya prospek. Jadi ada imbangnya nih antara prospek sama rekrut sama maintain timnya. Itu yang saya lakukan. Ternyata di tahun kedua dari yang 1,2M saya meningkat jadi 1,9M.
Tapi lumayan nih dari saya sendiri capai trip yang waktu itu Jerman ya. Itu trip pertama saya di Generali. Cuma 1 tiket. Dan kemudian di next-nya lagi karena saya di tahun itu juga promosikan ada 4 orang lagi, kan tim saya makin banyak ya. Nah di situ saya terus-menerus, oh ternyata pola saya adalah saya imbang dengan rekrut, maintain tim itu artinya coaching, bisa join visit, dan kemudian saya juga bisa penjualan pribadi. Nah jadi jawaban saya buat Bu Mimi adalah kita itu nggak bisa lihat polanya orang lain, kita harus punya pola kita sendiri yang kita sesuaikan nih dengan keadaan kita. Nah, tapi yang paling penting adalah kita mesti lihat memang nggak bisa 2 hal itu jadi yang paling bagus gitu ya. Contoh nih, kadang-kadang saya juga ini ya, lihat teman-teman yang jago jualan sampai COT bertahun-tahun, TOT gitu-gitu ya. Nah, tapi saya berpikir, oh itu bukan ranahnya saya gitu loh. Maksudnya saya tuh nggak sehebat mereka gitu yang bisa COT, TOT bertahun-tahun gitu. Nah, tapi buat saya MDRT itu udah cukup gitu. Nah, jadi saya lebih willing bangun tim saya itu sehingga omsetnya itu bisa besar dari banyak orang dibandingkan hanya dari saya sendiri. Karena saya tahu, saya juga pelajarin ya beberapa ini ya pola, ternyata kalau kita menggantungkan omset kita dari beberapa produser yang star aja itu juga tidak begitu stabil dan tidak begitu bagus untuk jangka panjang. Karena bisa saja terjadi lapse, bisa saja terjadi mereka pindah, dan lain-lain gitu. Jadi teori buat saya yang saya paling yakin adalah makin banyak orang, makin besar chance-nya. Karena kita hanya kali di rasio. Kita lihat aja nih, Generali Indonesia aja kalau kasih rasio rekrut, rasio aktif, itu kalau kita rasio aktif bisa 20-30% itu udah paling bagus. Jadi itu udah sangat wajar kalau kita rekrut 10 orang, 3-nya aktif, 4-nya aktif, sisanya ada yang aktif, ada yang enggak, itu adalah wajar. Nah, jadi bagi saya berdamai dengan hal itu, jadi saya coba fokusin, oh ini saya ingin bangun bisnis ini gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya boleh saya kasih pendapat ke Bu Mimi kan jago banget nih jualannya gitu ya, udah starnya lah di Generali dan konsisten terus loh, itu sih luar biasa ya. Nah mungkin Bu Mimi nanti coba boleh lihat lagi kira-kira sebagai untuk timnya, untuk pertumbuhan timnya itu berapa persen, kita coba analisa sendiri. Nah nanti mau dari pembagian waktunya itu kita mau atur seperti apa, karena menurut saya sebenarnya prospek dan rekrut itu adalah hal yang sama, tetapi pada saat kita sebagai leader untuk maintain tim, itu memang butuh fokus yang baik karena kita mau buat mereka itu untuk promosi ke berikutnya. Karena pada saat mereka promosi itu akan jadi kita buka gerai baru lagi, teman-teman. Nah, saya merasa ya bulan ini teman-teman itu saya terkaget-kaget gitu ya. Contoh di minggu lalu. Nah, di minggu lalu itu teman-teman saya itu benar-benar merasa ya, saya ngomong ke suami saya, itu kalau nggak pandemik teman-teman, saya tuh nggak pernah ngerasain harus kerjain pekerjaan rumah semua ya, karena biasanya kalau nggak pandemik kan kalau lagi liburan lebaran kita selalu keluar negeri, jadi nggak ngalamin yang jadi OSIN di rumah gitu loh. Nah tapi 2 tahun ini mau nggak mau karena kondisi nggak bisa kemana-mana, jadi harus ngerjain semua gitu. Nah tapi saya merasa amazingnya begini, karena selama ini yang saya fokusin adalah saya bangun tim, saya pastikan mereka bisa kejar sesuatu. Nah, dalam kondisi 2 minggu ini pun tim saya tetap bergerak di unit maupun di direct group gitu loh. Nah, itu yang saya ngerasa hal luar biasa yang dulu saya yakinin bahwasanya punya tim yang banyak itu adalah jawaban terbaik. Kalau kita mau melihat di ujungnya bisnis kita ingin legacy 797 dan kita ingin punya passive income yang luar biasa. Oke, mungkin itu dari saya Bu Mimi. Semoga ini ya bisa memberi ini ya jawaban sedikit untuk Bu Mimi. Thank you Bu Mimi pertanyaannya. Thank you Bu Ir. Luar biasa udah kasih nih rahasianya Bu Ir bisa jadi besar. Sama-sama Bu Thank you. Mimi. Mungkin ada teman-teman lain yang mau tanya, ini kesempatan loh. Teman-teman, kesempatan Bu Ir mau kasih nih resep-resepnya gimana timnya Bu Ir bisa jadi besar. Ayo teman-teman yang mau tanya silahkan. Benar ya teman-teman ya. Ayo ada lagi yang lain yang mungkin mau tanya ini ya. Atau Pak Puji mewakili dulu Pak Puji. Oh ini tadi ada. Bentar. Ada dari Tony Pradita.
Ada ini Bu Ir. Ya, silakan. Yang Ya tanya nanya, duluan, nggak tadi kan apa-apa. Bu Iriani sempat nyinggung yang 163 tuh Bu. Kan ada jaga 6, promosinya 3. Nah, terus yang satu itu apa Bu? Katanya Pak Tony kayak gitu. Satu itu setiap tahun, Pak. Oh, Dalam artinya satu dalam tahun. 1 tahun. Iya, 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 iya. Oke Pak Puji, silakan. Mungkin perwakilan pertanyaan-pertanyaan Pak Puji. Oke. Ya, Bu Iriani, mempelajari atau mendengarkan ceritanya Bu Iriani ini justru membuat kami ini merasa kecil gitu kan ya. Tapi kami Jangan ingin begitu, belajar Pak. dari Kita itu saling mengisi, Pak. supaya Saya juga nanti mau belajar ya, loh dari Bapak. ya betul. Tapi kami ingin bisa meraih prestasi yang seperti Bu Iriani capai kan. Bahkan mungkin kalau bisa ya tetap 797 itu kita semua bisa capai ya. Nah, dalam beberapa perjalanan yang kami hadapi itu seringkali kalau proses rekrut itu ya salah satu tantangannya lah ya. Tapi saya mau tanya dulu ke Bu Iriani, apakah di dalam proses rekrut itu Bu Iriani pilih-pilih orang atau bagaimana cara atau difilter dulu atau gimana atau random aja yang dipilih? Oke, thank you, Pak. Pertanyaannya bagus ya. Nah, kalau bagi saya sendiri, Pak, dulu pada saat tim saya belum banyak, tentunya saya nggak bisa milih-milih gitu loh. Jadi siapapun yang mau ya saya, yang penting saya lihat attitude-nya bagus gitu ya, dan orangnya juga lumayan dalam arti saya lihat, oh ini mau belajar nih gitu ya, dan orangnya juga ini ya bisa punya target oriented gitu. Jadi saya akan ajak dia dan saya akan kasih dia hal yang sama seperti saya kasih ke agent-agent. Jadi saya selalu kasih angkanya 10, Pak. Jadi pada saat orang gabung ke tim saya itu saya nggak pernah kasih angka 1, 2, 3 gitu, nggak. Semua kasih 10 gitu loh. Artinya saya yakin setiap orang pasti bisa bertumbuh dengan keunikannya dia sendiri gitu loh. Nah itu awalnya. Nah tapi setelah tim udah makin besar, tentunya saya udah mulai seleksi. Jadi saya mulai berpikir, oh kalau saya rekrut ini, saya akan ukur-ukur nih kira-kira ini orang mau belajar nggak? Kira-kira dia mau ikut sistem nggak? Kalau misalkan dia nggak mau ikut sistem gitu ya, nah, bagi saya itu saya boleh pilih, boleh ambil, boleh enggak gitu loh. Karena bagi saya, karena udah tim makin besar itu, waktu saya nggak banyak buat dia gitu loh. Jadi kalau dia bisa ikut sistem, akan lebih mudah untuk saya arahkan dia untuk bisa capai ke level berikutnya seperti itu. Nah, tapi bila tim saya yang rekrut, karena kan sekarang ini lebih banyak tim saya yang rekrut Pak daripada saya. Contoh kayak bulan Maret gitu ya, saya itu cukup berterima kasih sama Amazing dengan apa yang saya sampaikan ke tim. Ternyata di unit saya itu di bulan Maret itu saya hanya merekrut 1 orang, tetapi di tim saya total merekrut itu ada 17 orang. Jadi di bulan Maret itu di unit saya ada 18 orang agent baru gitu. Nah, jadi kalau udah bicara agent saya yang rekrut, tentunya saya nggak bisa seleksi terlalu jauh Pak, karena mereka juga punya harapan ya. Oh, saya ajak orang ini nih, dia juga ingin orang ini bertumbuh. Jadi saya nggak bisa seleksi mereka karena udah yang direkrut oleh si agent saya. Nah, tapi pada saat mereka udah masuk ke dalam ini udah bergabung, tentunya kita nggak bisa langsung minta mereka, oh ya udah lu kamu jadi, yang penting kamu udah training gitu, nggak bisa. Jadi menurut saya teman-teman di bisnis ini harus ada parentingnya. Parentingnya itu dalam arti kita itu kayak gedein anak sendiri gitu ya. Jadi ada tahap-tahapannya gitu. Nah, bagi saya ini saya share sedikit, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa gunakan juga karena saya yakin makin banyak orang bisa berhasil di bisnis ini, kita itu makin berhasil gitu ya, seperti itu. Nah, jadi saya selalu kelompokkan Pak Puji. Jadi kalau misalkan nanti ada agent baru, itu yang baru masuk, itu mereka dalam 3 bulan pertama itu kita anggap ini adalah agent yang ini ya newbie gitu loh, newcomer atau yang lain, jadi masih baru banget gitu loh. Nah jadi kalau masih baru banget ya kita harus treat dengan cara-cara yang memang dia harus melangkah di awal tuh seperti apa. Jadi mereka saya masukin dia ke kelas yang namanya How to Start nih di kantor Alam Sutra, dan kemudian saya di meeting unit juga ada khusus untuk agent-agent yang baru. Jadi mereka ada sesinya, jadi saya udah bikin silabusnya kira-kira apa yang mereka butuhkan nih sebagai agent-agent baru gitu. Nah, tapi setelah mereka 3 bulan ke atas, saya anggap itu mereka itu sudah siap untuk menjadi calon leader. Jadi saya akan kelompokkan lagi menjadi seorang agent ya, agent yang saya katakan tuh calon BM.
gitu. Nah, di calon BM ini tetap 1 minggu sekali tetap ada sesinya lagi. Di samping dari Kantor Alam Sutera ada sistem, di unit saya juga saya bikin ada meetingnya juga seminggu sekali. Nah, jadi agen-agen yang udah lebih dari 3 bulan ini saya arahkan untuk ayo kamu mulai harus mempersiapkan diri untuk promosi ke BM. Jadi apa aja yang mesti kamu kuasain gitu ya. Kemudian apa yang mesti kamu lakukan. Nah, itu yang saya kelompokkan. Nah, begitu mereka udah promosi jadi BM, nah itu kita ada lagi nih kelas khususnya lagi nih di Kantor Alam Sutera. Si BM ini kita persiapkan 3 bulan sampai maksimal 6 bulan mereka harus promosi ke BD seperti itu. Nah, di tim saya sendiri direct juga itu setiap minggu saya juga ada meeting dengan mereka sebulan sekali offline. Nah, jadi mereka tahu nih mereka mau capai apa. Contoh nih untuk BM saya ini di bulan Mei sampai Juni ini saya fokusin mereka 2 hal. Satu itu capai yang namanya leader conference position, yang satu lagi mereka promosi ke BD. Jadi udah ada nih roadmap-nya buat mereka. Jadi dipantaunya sesuai dengan itu gitu ya. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, tapi teman-teman pada saat kita udah gabungin begini, ya kita juga harus setelah kita udah kelompokkan, kita juga harus bikin meeting-meeting yang khusus memang membantu mereka terarah untuk capai tujuannya. Karena nggak bisa digabungin nih agent baru, yang baru banget sama agent yang udah senior, dijadiin satu tujuan, nggak bisa. Karena yang baru ini akan kaget nih, oh ini kok saya belum bisa ini aja, belum bisa lari aja udah disuruh lompat gitu ya misalnya ya. Nah seperti itu. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Puji, ya bagi saya dulunya saya nggak pakai seleksi kalau untuk direct karena saya butuh banyak orang dulu nih untuk saya seleksi nantinya. Nah tapi saat ini kalau direct saya seleksi karena tim udah banyak. Tapi kalau yang rekrut dari agent saya, rekrut agent itu saya nggak seleksi Pak, karena mereka punya harapannya sendiri. Semoga menjawab ya Pak. Oke. Baik. Pencerahan ini. Nah, untuk seleksinya ini Bu Iriani ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Kira-kira kriteria apa yang tadi Bu Iriani sempat sampaikan beberapa hal ya yang utama saya dengar tadi dia harus mau ikuti sistem. Nah, untuk melihat orang itu mau belajar atau enggak itu apakah ada kiat-kiat khusus dari Bu Iriani? Atau mungkin Bu Iriani sudah dari awal sudah tahu ini background apa yang harus Ibu Iriani deketi supaya lebih tepat sasaran ketemu dengan orang-orang yang Ibu Iriani harapkan. Gimana? Oke, thank you nih. Pertanyaannya luar biasa loh Pak Puji nih. Oke, nah bagi saya sebenarnya sih kalau kita ini ya, kita ketemu orang gitu ya, nah kita itu memang kan pasti udah tahu background-nya dulu gitu, tapi tentunya perlu butuh komitmen dari dia. Jadi kalau bagi saya, teman-teman saya merekrut tuh saya nggak mau habis waktu juga. Contoh misalkan saya rekrut Pak Puji gitu. Nah saya akan tanya, Pak Puji tuh melihat bisnisnya seperti apa gitu loh. Apa yang mau dicapai di sini gitu ya. Nah setelah itu ya nanti Pak Puji katakan, oh saya mau capai ini nih, saya harapannya saya dapat apa dari bisnis ini. Nah saya akan tanya lagi gitu loh, oke Pak, menurut Bapak apa yang Bapak perlu persiapkan supaya Bapak bisa capai hal ini gitu. Ya Bapak akan ngomong kan pastinya, oh ya saya tentu butuh skill produk, oke ya, butuh yang lain-lain gitu loh untuk saya lebih paham. Terus saya katakan, oke Pak, kira-kira apa nih yang Bapak ingin saya support Bapak gitu. Nah Bapak pasti akan katakan, oh saya butuh didampingi gini-gini, oke. Terus saya katakan, oke Pak, karena Bapak katakan Bapak butuh skill produk dan lain-lain. Nah saya langsung buka nih roadmap-nya di Kantor Alam Sutera. Ini kita ada buat agent baru ini gitu ya. Nah yang wajib itu ini, yang opsional itu ini gitu. Nah, saya akan tanya Bapak lagi gitu loh, Pak, kira-kira Pak, karena Bapak mau capai tujuan Bapak dan Bapak katakan ini butuh training ini. Nah, kira-kira dari semua yang saya jelasin ini Bapak lebih prefer ikutnya yang di hari apa? Jadi saya minta komitmen di awal, Pak. Oke. Nah, kalau dia katakan, oke nih, saya bisa ikut hari ini nih, oke Pak. Nah, kalau misalnya Bapak bisa ikut hari ini, oke Pak, nanti saya akan reminder Bapak, oke ya, oke. Nah, nanti berkala kita akan cara coachingnya seperti ini. Jadi saya udah tentuin. Nah, kalau misalkan Pak Pujinya katakan, oh Bu Ir, sorry ya, saya itu sibuk banget gitu loh. Saya itu pengen capai goal, tapi saya nggak bisa ikut training ini gitu loh. Saya
bisanya nanti sesuaikan jadwal saya gitu. Nah, kalau seperti itu berarti saya tahu nih pilihan di saya. Oh, berarti Pak Puji ini mau jadi agen, tapi dianya itu suka-suka gitu loh, nggak mau ikut yang sistem. Nah, pilihannya di saya. Saya ngelihat saya bersedia nggak coach Pak Budi ini one on one. Saya punya waktu nggak? Kalau saya punya waktu, nggak apa-apa deal. Tapi saya akan ngomong ke Bapak, oke Pak, karena Bapak butuhnya begini, saya kan butuh menyesuaikan waktu saya juga nih. Boleh nggak saya punya waktu free ini sama ini? Karena Bapak nggak bisa ikut sistem, Bapak mau ikutnya yang mana nih? Jadi biar saya bisa aturin waktunya. Seperti itu. Nah, kalau itu pun juga dia nggak mau, kalau saya sih saya tinggal, Pak. Kenapa? Karena kan artinya dia mau capai sesuatu tapi nggak mau berkorban. Atur waktunya aja susah. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari awalnya saya udah nggak mau, ya saya akan katakan, oke Pak, karena Bapak belum menemukan solusinya untuk ini, nggak apa-apa. Nanti mungkin next Bapak udah ada waktu, baru kita ngobrol lagi gitu loh. Nah, kalau bagi saya seperti itu Pak. Jadi saya selalu bilang ke tim, kita jangan stres loh handle agent. Karena agent itu sama kita itu mitra. Jadi kita mau kasih bisnis ke dia, jadi harus ada deal-dealan gitu loh. Kalau nggak ada deal-dealan gitu, malah kita kayak membutuhkan dia banget, malah kita jadi ikutin polanya dia, nggak bisa. Kan kita yang berhasil di bisnis ini, kita udah punya pola, harusnya dia ikut pola kita. Tapi memang caranya soft nih, kita sesuaikan. Karena yang kita rekrut bisa aja juga pengusaha dan lain-lain. Nah, seperti itu sih Pak Budi. Ya. Pak Puji, salah ya. Nggak apa-apa, hampir mirip. Nggak apa-apa, Bu. Kita memang kembar kok, Bu. Kembar ya. Oh, pantesan tadi saya lihat kok mulai mirip-mirip gitu ya, Pak ya. Iya. Tapi luar biasa, ini dapat pencerahan banyak ini. Jadi memang dari awal kita sudah harus istilahnya tegaskan ya kepada calon yang kita rekrut ya, biar kita juga tidak habis waktu, tidak diombang-ambingkan dengan mereka, dan efektif dan efisien dalam pekerjaannya ya. Dan saya lihat Bu Iriani sudah punya banyak ini ya, apa istilahnya program-program yang sudah disiapkan untuk perekrutan sepertinya. Boleh nggak di-share secara apa namanya lebih mendetail begitu? Kira-kira program-program apa saja yang sudah disiapkan oleh agensi Alam Sutra ini di dalam proses perekrutannya, mulai dari awal sampai mereka bisa promosi. Apakah boleh diceritakan? Boleh Pak, tapi kita selesainya jam 9 malam ya Pak ya? Waduh. Bercanda ya. Kalau saya sih siap aja, nggak tahu yang lain ya. Oke, bercanda Pak. Oke, jadi gini, seperti saya katakan di awal Pak, jadi memang semua itu kita harus kerjasama. Jadi nggak ada orang yang memang hebat. Saya sendiri juga nggak hebat Pak. Tapi saya memang senangnya karena saya punya tim, ya, punya core team, ya, punya leader-leader yang kita bisa kerjasama. Jadi saya selalu katakan ke tim seperti ini. Dari awal saya katakan kalau kita nggak kerjasama, artinya semua urutan sebagai leader kita harus kerjakan sendiri. Jadi dari itu training yang how to start-nya, kemudian produknya, dan lain-lain, itu harus kita kerjain sendiri, Pak. Semua urutannya. Capek nggak kita ulang-ulang? Capek loh. Nah, tapi kalau kita kerjanya sama-sama, contoh nih, misalkan Pak Budi, misalnya Pak Budi nih jagonya bawain produk, misalnya. Terus Pak Puji, misalnya jago bawain tentang sales stock lah, tentang yang lain-lain lah, leadership, dan lain-lain. Nah, kita itu bisa kerjasama nih. Oh, minggu ini gilirannya Bapak ngajarin ini, minggu depan Pak Budi gitu ya, minggu depan lagi Bu Mimi dan lain-lain. Jadi kita biasa kerjasama dan kita udah bikin ini schedule-nya. Jadi memang di Alam Sutra sendiri di kantor kita memang kita udah bikin organisasinya Pak. Jadi dari awal itu udah 7 tahun yang lalu kita udah mulai belajar bikin organisasi. Jadi ada orang yang bertanggung jawab untuk angka, ada orang yang bertanggung jawab untuk rekrut dan aktifkan. Jadi contoh nih, salah satunya di kantor saya itu yang saya kasih tanggung jawab untuk urusan angka itu Bu Tere gitu ya. Bu Tere mungkin sebagian teman-teman kenal nih Bu Teresia ya. Nah, saya itu lebih handle untuk rekrut dan aktifkan karena memang rananya saya di sini gitu loh. Nah, tapi apa yang kita lakukan? Nah, bukan tanggung jawab angka. Artinya dia harus kasih angka besar dari dia, enggak. Justru dia mesti pikirin kira-kira
biar bisa mendatangkan angka buat kantor ini gitu loh kan. Apa yang dia mau lakukan gitu loh. Apakah inisiatif kontes, apakah trainingnya, apakah kampanyenya. Nah, dia itu pikirkan di sana. Nah, bagi saya untuk rekrut dan untuk aktifkan, nah itu adalah bagiannya saya. Jadi saya juga punya tim supportnya sendiri, Pak. Dari leader-leader yang saya lihat, oh ini nih jagonya rekrut nih, ini jagonya aktifin nih. Jadi saya ajak, ayo kita bikin sistem. Nah, jadi sistemnya di kantor kita kebetulan memang beberapa kantor juga ya yang di Medan dan di luar kota itu ada yang ini ya dari tim saya itu sekarang malah trainingnya tuh ikut di kita karena di Alam Sutra itu trainingnya itu kita udah tertata, Pak. Contoh misalnya Senin, ini hari Senin ini kebetulan juga GGID. Sama ya seperti hari ini, tapi kita mulai jam 10 sampai jam 12. Nah, di GGID ini kita itu isinya adalah ini motivasi gitu ya sama update. Nah, tapi kita udah bikin temanya secara tema 3 bulanan. Tema besarnya itu apa? Kita lihat kebutuhan dari tim kita. Dan kemudian untuk yang agent-agent baru, nah seperti saat tadi saya jelasin ada namanya how to start. Nah, how to start itu kita bikin di Selasa malam sama ada hari Sabtu pagi. Nah, itu ada satu kelas how to start. Jadi agent-agent baru yang udah oke join gitu ya. Nah, mereka itu tahu apa step pertama yang mereka mesti lakukan. Nah, itu kita ada trainingnya khusus gitu. Nah, cukup 1 kali aja. Nah, setelah itu di hari Selasa dan hari Kamis kita ada namanya kelompok BMAX. BMAX itu untuk yang lain ya. Jadi itu kita ada bagi ke 4 kelompok ya. Itu masing-masing kelompok ada coach-nya, kita battle-battle mereka, tapi setiap minggunya 2 kali pertemuan, 1 kali itu pelajaran, 1 kali lagi kita review. Jadi nanti mereka kita review, tapi ini kelompoknya untuk agent-agent baru. Nah, kemudian yang untuk agen yang udah senior, itu ada kelasnya namanya next step, itu di hari Jumat. Itu khusus kita arahkan mereka untuk bisa promosi ke business manager. Nah, untuk business manager baru, tentunya teman-teman nggak gampang juga ya. Jangan anggap mereka udah jadi leader, terus kita lepas, nggak bisa. Jadi mereka masih terarah sampai jadi BD juga gitu loh. Karena pada saat dia BM itu menurut saya tuh masih terlalu dini untuk minta mereka bisa duplikasi. Jadi saya siapin juga satu wadah namanya BM Pandemic gitu ya. Pasukan leader Ciamik ya. Jadi BM Pandemic gitu. Nah, di situ mereka kita siapin di 3 bulan ini untuk jadi BD. Nah, kita bagi ke 2 kelompok. Nah, pesertanya itu di batch pertama waktu di Januari sampai Maret itu ada sekitar 30-an orang. Oke. Nah, yang di batch kedua ini ada sekitar 20-an orang. Jadi karena di target kantor Alam Sutra itu kita mau promosikan itu 100 BM di tahun ini dan 68 BD di tahun ini. Jadi kita perlu bikin wadahnya juga untuk mereka. Nah, kemudian untuk leader, kita juga untuk leader ya. Nah, kita ada LMT di setiap hari Senin pagi, di hari Senin jam 1, itu untuk semua leader. Nah, bagi yang khusus BD, itu kita ada pertemuannya lagi khusus, tapi 1 bulan sekali itu offline. Karena BD di kantor Alam Sutra itu ada sekitar hanya 23 orang. Jadi kita kumpul sebulan sekali itu offline. Jadi biar dapat feel-nya. Tapi pada saat kita kumpul itu, biasanya kita itu selalu bikin ini ya group discussion supaya mereka bisa kasih kreativitas, kasih ide, kita mau lakukan apa nih untuk di bulan berikutnya. Oke, sehingga kita bisa sama-sama bawa nih di kantor Alam Sutra ini semua orang tuh bisa capai goalnya, tapi kita kerjanya kerja sama-sama. Seperti itu sih Pak. Jadi itu yang udah kita lakukan. Nah, sehingga banyak leader yang merasakan luar biasa ya Bu Ir ya, pada saat kita udah teratur nih sistemnya, semua orang juga bisa lakukan halnya dengan maksimal. Jadi dia nggak usah satu agent masuk harus ajarin semuanya, nggak usah gitu loh. Nah itu jadi udah ada sistem. Nah tapi saya selalu katakan ke tim seperti ini Pak Puji. Jadi kalau kita ajak agent baru masuk itu kan kayak kita nih bawa anak baru gitu ya, kita punya anak masih baby gitu. Nah di Generali Indonesia kan banyak juga trainingnya. Nah itu kita anggap itu adalah sekolahannya. Nah tapi di kantor agensi itu kita anggap ini adalah tempat lesnya kita nih. Jadi lebih difokusin dia ini butuhnya apa gitu. Jadi dimantepin nih tempat lesnya. Nah tapi kita sebagai leader itu adalah orang tuanya.
Jadi kita yang pastikan anak-anak kita nih ngerjain PR nggak gitu loh. Jadi kita pastiin mereka tuh bertumbuh dengan ini ya, dengan maksimal. Jadi nggak ngandalin sekolahan aja, nggak ngandalin tempat les aja, tapi kita nggak pernah cek anak kita tuh ngerjain PR apa enggak. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Puji. Nggak usah sampai jam 9 ya Pak ya, udah saya ringkas ya. Mantap Bu Terima Ir, kasih banyak Bu Diani. thank Ini you. banyak Bu Ir. teman-teman yang mau tanya ini. Mungkin Pak Budi mau Mimi mau Ada. kemana? Sampaikan ya. Hati-hati loh, lagi nyetir. Iya, Bu, thank you. Luar biasa. Ini ada pertanyaan sih. Ya, Bu Ir, ini ada pertanyaan dari teman-teman ya, ada dari Pak Hadi, Bu Yenti, sama Pak Victor. Ini kalau saya lihat sih mirip-mirip ya pertanyaannya ya. Mungkin saya bacain semua, nanti Bu Ir pilih aja yang kira-kira mungkin ada yang sama atau gimana, yang mau dijawab yang mana ya. Ini dari Pak Hadi ada, dengan manpower yang banyak, gimana caranya Bu Iriani untuk bisa mengaktifkannya. Nah, itu yang pertama tadi. Terus ada dari Bu Yenti, Bu Ir, saat agen belum banyak, pertama kali rekrut, kata-kata apa yang dikatakan atau ditanyakan atau dikatakan, atau apa hanya dengan orang yang sudah kenal atau yang belum dikenal. Kalau belum kenal kan tidak tahu apa yang dikerjakan orang tersebut. Itu yang dari Bu Yanti. Kemudian dari Pak Victor, bagaimana mengelola rekrutan yang sangat aktif di multi level marketing, di MLM berarti ya, yang nantinya supaya bisa lebih tertarik ke Generali. Ya, kayak gitu sih Bu. Pertanyaannya ada 3 itu tadi. Cuman kayaknya kan agak mirip-mirip ya. Benar. Saya jawab sekalian aja ya. Jadi kalau misalkan ini ya, itu gimana aktifin agent yang banyak tadi itu tadi saya udah jawab di jawaban untuk Pak Puji ya. Jadi memang kita masukin ke sistem itu supaya mereka tuh bisa aktif. Tapi tetap kita pantau kinerjanya mereka. Jadi saya selalu percaya manusia itu butuh ini ya, selain dia butuh knowledge, dia itu butuh suasana gitu loh. Jadi kalau dia masuk ke satu kantor yang memang dia rasanya homey, dia rasanya kekeluargaan dan sistemnya udah ada, dia itu akan tergerak juga loh untuk lebih kompetitif. Oh, si Anu bisa, saya juga pasti bisa gitu ya. Nah, jadi ada kelompoknya gitu loh. Nah, jadi itu yang saya rasa yang berhasil saya bangun di Alam Sutra, sehingga agent-agent baru masuk itu dia nggak cuma lihat leadernya, tapi dia lihat gimana suasana kantor dan suasana teman-temannya. Jadi dia jadinya ini ya kompetitifnya positif gitu loh. Ada suasana yang dia ingin gitu loh. Nah itu satu. Jadi memang nggak bisa segampang yang langsung oh ini terjadi. Memang kita juga butuh bertahun-tahun untuk bikin sistem seperti ini gitu loh. Tapi semua hal bisa kita mulai kok kalau kita mau kerjasama gitu. Saya yakin bisa gitu ya. Nah itu. Nah kemudian tadi kan pertanyaan berikutnya itu gimana sih meyakinkan orang-orang yang lagi multi level ini ya bagus dia bisa bagus di sini gitu. Nah teman-teman ini satu pertanyaan yang bagus banget. Jadi agent-agent saya itu selalu ya kalau misalkan lihat orang lagi aktif di mana, Bu Ir, itu bagus banget loh Bu Ir. Kalau kita rekrut dia nih, kayaknya dia bisa sukses di sini gitu ya. Pasti seperti itu jawab apa yang dia pikirkan. Nah, tapi saya selalu katakan begini, ayo di kantor ini saya bilang dan di Generali itu kalau kita lihat nih background-nya, banyak sekali orang yang biasa-biasa aja bisa jadi star. Oke. Nah, banyak juga orang yang star tapi nggak ngapa-ngapain di sini gitu loh. Benar kan? Ada juga begitu. Kenapa? Karena saya bilang gini, kalau kita tahu ini orang bagus gitu ya, kita boleh sounding ke dia, kita punya bisnis seperti ini. Tapi bagi saya juga hemat energi juga. Saya lihat, itu orang lagi semangat banget di situ, membara. Dia lihat ujungnya dari bisnis itu. Ya ngapain saya kilik-kilik gitu loh. Mendingan saya cari orang yang memang bisa saya arahin. Itu pertama gitu. Tapi kalau memang saya ngelihat, dia bagus banget di sana, tapi dia ada ketidaknyamanan. Nah, boleh saya ajak gitu loh. Karena bagi saya itu kalau lihat satu orang yang bagus, yang dia lagi semangat di situ tuh, ibaratnya saya selalu bilang ke tim, misalnya nih, dia lagi pacaran nih, lagi seneng sama pacarnya ya gitu ya. Nah, kita mau ngomongin apa aja gitu ya tentang pacarnya dia nggak mau dengar. Kenapa? Karena memang dia udah fokus ke itu, dia lagi nyaman. Nah, jadi menurut saya adalah orang-orang yang terbaik itu semuanya itu terbaik. Tapi kalau dia lagi memang mantep di bidangnya,
Kalau dia nggak ada kejenuhan dan lain-lain, nggak usah kita ganggu-ganggu gitu loh, menurut saya. Karena kenapa? Karena bisa aja iya, bisa jadi juga kita habis waktu untuk itu. Nah, tapi kalau kita lihat, oh ini dia bagus, kita naksir, dan ada poin-poin yang ketidaknyamanan dia, atau dia ada nggak lihat ujung dari bisnisnya itu, kita boleh ajak ke sini. Nah, tapi saya kasih satu bonus nih, kalau kita mau coba ya, misalnya nih orang nih, bener nggak sih dia itu benar-benar senang dengan bisnisnya? Nah, kita boleh coba tanya. Kita boleh tanya dia seperti ini. Pak Budi misalnya ya, Pak Budi, luar biasa ya Pak Budi ya dengan bisnis sekarang ya. Pak Budi, kira-kira nih Pak Budi dengan pekerjaan yang sekarang ini, kira-kira Pak Budi 5 tahun ke depan, Pak Budi masih ingin pekerjaan seperti ini atau Pak Budi ingin lebih atau bagaimana Pak? Nah, biasa saya coba dengan pertanyaan itu. Nah, kalau nanti dia ngomongnya, ini luar biasa gini, masih menggebu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti memang dia lagi fokusin ke hal yang ini gitu. Saya nggak akan ganggu kalau sayanya gitu. Nah, tapi kalau dia bilang, ya enggak lah, misalnya gini-gini, misalnya ngerasa ada yang nggak nyaman. Nah, di situ saya bisa cari poinnya. Nah, salah satu teman-teman saya berhasil, teman-teman kalau tahu itu ada satu tim saya namanya Erdianto ya. Nah, itu milenial juga. Itu dia gabung ke saya 2 tahun, itu income-nya udah 1 M lebih. Nah, itu teman-teman saya rekrut dia dalam keadaan yang memang dia stabil dan punya income yang lumayan. Bayangin anak usia 20-an, hampir 30, pada saat saya rekrut dia udah punya income, gaji, dan bonus itu sekitar 30-40 juta. Nah, tapi di saat itu saya kenal dia di toko jewelry. Jadi kebetulan saya langganan di toko itu. Nah, jadi dia store manajernya. Nah, di situ saya lihat, anak ini hebat ya cara dia melayani segala macam. Itu tuh bagus banget gitu ya. Nah, akhirnya saya ajak ngobrol, saya tanya, "Oh ya, kamu udah kerja berapa lama?" Ternyata dia udah kerja di situ selama hampir 5-6 tahun gitu. Saya tanya dia, "Apakah ini yang kamu inginkan untuk jangka panjang?" Teman-teman tahu pada saat saya tanya hal simpel aja, dia langsung berkaca-kaca. Ternyata katanya dia itu ibarat di etalase di mall. Jadi dia tuh Sabtu Minggu nggak boleh cuti. Cutinya di hari biasa, setiap pagi datang itu buka toko tuh jam 10, selesainya rekap lagi jam 11, pulang ke rumah jam 12. Jadi dia nggak pernah ngerasain weekend sama anak-anaknya, sama istrinya, karena dia kebetulan udah punya anak yang 2 orang ya, masih kecil. Jadi dia ngerasa sebenarnya dia income-nya oke, tapi hidupnya tuh nggak mau begini untuk jangka panjang. Nah, di situ saya melihat nih ada ketidaknyamanannya dia di sana, akhirnya saya kasih lihat bisnis plan di sini, akhirnya dia join di saya, setahun kemudian dia baru full time. Nah, pada saat dia full time saat ini, dia sudah punya tim sekitar hampir ada 100-an orang di timnya dia. Seperti itu sih. Jadi menurut saya semua orang itu bagus, tapi kita lihat nih kondisinya itu seperti apa. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Luar biasa ini, banyak yang kita Baik, pelajari iya. dari orang Ibu Betul. Iriani. Betul. Baik Pak Sangat Budi, mencerahkan. waktu jalan terus ini. Bagaimana? Masih ada waktu kah Betul. untuk tanya jawab atau gimana? Eh, Nggak Kayaknya terasa loh ini. waktunya Kayaknya sudah kita nggak perlu kerasa ke Alam 11 Sutra ya. Pak Budi untuk belajar dalam Iya, ini. kayaknya kita perlu offline ke sana deh. Ayo ya, saya tunggu ya. Nanti kita Iya, Bu. kuliner ya. Kita rame-rame ke sana lah ya. Boleh. Ya, karena keterbatasan waktu ini Bu Ir. Jadi mungkin kita minta ini aja lah closing statement lah ya. Terakhir Bu Iriani. Pak Budi, boleh ya. satu pertanyaan lagi ya? Satu Oh, aja aduh. terakhir. Kalau yang minta Bu Mimi ya terpaksa boleh lah ya. Oke, terima kasih. Bu Ir, sorry nih, saya tambahin satu pertanyaan, Bu. Pertanyaannya seperti ini, kita rekrut banyak, Bu. Nah, teman-teman rekrut juga banyak. Nah, tapi seringkali pada saat mengaktifkan atau memulai, nah itu yang kesulitan, Bu. Apa mungkin yang Ibu lakukan dari proses perekrutan dan mereka bisa cepat aktif? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Nih Bu Mimi sekali tanya, pertanyaannya pack loh, lengkap banget ya. Mantap. Oke, thank you ya. Oke, jadi tadi sebenarnya saya udah kasih gambaran juga dari jawaban saya ke Pak Puji. Jadi memang saya lakukan itu tadi kan yang untuk Alam Sutra itu kan udah ada sistemnya ya. Jadi dari agent baru itu masuk itu
begitu dia udah deal, dia punya komitmen misalnya mau ikut training hari apa, itu saya selalu catat teman-teman. Nah, kalaupun misalnya itu, misalnya dia nggak bisa ikut training, berarti kan dia misalnya one on one dengan saya itu maunya hari apa, itu saya selalu catat. Jadi saya selalu bilang, oke, 3 bulan ke depan itu setiap minggu itu saya akan telepon kamu atau kita atur jadwal ketemuan, karena saya perlu pastiin kamu 3 bulan pertama ini apa yang kamu bisa lakukan di sini, bisa capai apa. Jadi selalu ada agreement di situ. Nah, itu yang saya lakukan di awal. Setelah dia udah masuk, saya akan kasih dia ke kelas namanya How to Start, itu di Alam Sutra. Nah, itu di sana nanti diajarkan apa aja sih langkah pertama tuh jadi agent. Jadi sehingga dia nggak dengar dari kita aja. Biasa ya, kalau anak itu dengar dari orang tuanya sama dengar dari gurunya itu beda. Jadi kalau dia dengar dari training, dia akan, oh iya ternyata benar ya yang dikatakan leader saya butuh seperti ini. Nah, jadi saya masukin ke kelas itu. Nah, setelah itu saya akan handle dia. Kita ada meeting unit. Jadi teman-teman kalau teman-teman tahu jadwal saya, dia tentu kaget. Kenapa? Itu jadwal saya Zoom itu tuh padat banget. Jadi saya hari Senin itu bisa full sampai malam, tapi saya selesaikan. Contoh hari Senin itu kan GGID ya, pagi seperti ini sampai jam 12. Jam 1 itu meeting leader, itu kita Zoom ya, karena sebulan sekali baru offline. Nah, kemudian itu jam 3 itu sampai jam 5 itu saya ada pertemuan dengan BM saya nih ya, baik Zoom atau offline sebulan sekali. Nah, jam 7 sampai jam 9 nah itu waktunya buat agent-agent baru. Oke. Jadi saya ada sesi namanya yang lain dari direct unit saya. Nah, di sana saya akan ajarkan hal yang penting buat agent baru itu adalah hanya 2 produk. Saya nggak mau dia terlalu banyak produk dulu. Kamu perlu kuasain 2 produk dulu untuk 1 bulan pertama, itu cemerlang dan kristal. Itu aja. Nah, kalau ada yang butuh produk kesehatan, boleh Excellent Care, saya jelasin sedikit, tapi kamu nggak usah hafalin dulu. Kenapa? Karena buat kamu terlalu dini. Jadi kalau ada yang tertarik, kamu cukup infoin ke saya, kita janjian Zoom, join visit, atau ketemu. Jadi saya akan kasih tahu caranya, kamu observasi seperti itu. Karena saya nggak mau dia terlalu pinter dulu, tapi bingung nggak tahu action kemana. Jadi lebih bagus cemerlang kristal dulu, ini buat pemula. Nah, di situ saya tekankan. Nah, jadi di cemerlang kristal ini, begitu dia tahu produknya, saya akan ajarin sales stock-nya. Sales stock-nya itu latihan nih, sampai dia bisa nih. Ya, sampai dia bisa. Nah, begitu sales stock-nya udah dilakukan, ya dia langsung harus bikin 100 nama. Jadi kalau misalnya kamu mau sukses di bisnis ini, kalau nggak ada orang yang kamu prospek, itu mau dapat angka dari mana? Nggak mungkin ya. Jadi dia harus bikin 100 nama. Nah, 100 nama itu saya minta dia prioritaskan di 1 bulan ini harus beresin minimal 20-30 pertemuan atau chat atau Zoom atau call atau dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi itu yang dia lakukan. Nah, pada saat dia lakukan, saya selalu katakan pada saat kamu lakukan pertama, closing itu adalah bonus, tapi kamu belajar prosesnya. Nah, itu yang saya lakukan terhadap agent baru. Nah, begitu dia udah itu, lakukan itu. Nah, kan setiap Senin itu kan ada pertemuan ya untuk agent-agent yang sekelompok dengan dia yang baru itu. Nah, saya biasanya akan selalu kasih reward nih. Rewardnya, contoh nih, oh ada agent pecah telur. Saya buatin dia flyers, oke, saya kasih dia hadiah kecil gitu ya. Jadi yang lainnya itu lihat dan ikut juga untuk bisa aktif seperti itu. Nah, jadi itu yang saya lakukan terhadap agent baru. Nah, kalau dia udah nanti lebih dari 3 bulan, saya anggap nih udah mulai mateng nih, kamu udah perlu lakukan untuk promosi ke BM. Nah, di situ saya udah targetin dia, kalau udah mulai 3 bulan ke belakang, targetin dia 1 bulan minimal harus rekrut 2. Oke, jadi saya katakan gini, kalau kamu ketemu orang, kemungkinannya kan 2. Satunya berhasil closing, satunya nggak berhasil, belum berhasil. Nah, yang belum berhasil ini, kamu bisa ajak dia ke bisnis ini gitu. Cara ngajaknya gimana? Nah, kita kan ada script tentang rekrut ya, kita ajarin. Nah, tapi saya juga biasa bantu mereka dengan sesi online juga. Jadi setiap minggunya teman-teman, untuk tim unit saya direct itu, direct unit maupun direct group itu saya ada 4 sesi Zoom. Yang satu untuk yang lion, yang satu untuk calon BM, yang satu untuk bantu mereka rekrut secara online. Dan setiap hari Kamis itu saya selalu lakukan rekrut di kantor, saya selalu stay di kantor. Jadi dari pagi itu sampai sore ya.
Nah, itu saya udah kasih jadwalnya, ada 3 sesi. Satunya buat coaching, 2 sesinya itu untuk rekrut. Jadi kalau mereka agent ada calon rekrutan yang dia nggak bisa secara online dan dia nggak bisa yakinin, dia bisa bawa ke sesi hari Kamis. Karena saya selalu stay buat mereka di hari Kamis. Nah, itu saya atur jadwal saya seperti itu, Bu Mimi. Sehingga nggak ada kata-kata dari tim saya, aduh nanti saya mau cari Bu Ir susah ya, gitu-gitu. Nggak ada. Karena saya udah kasih jadwal ke mereka, hari Kamis saya stay di kantor, 2 sesi buat rekrut, 1 buat coaching. Jadi kalian tinggal isi jadwalnya. Jadi saya biasa share absen itu, list ya, saya share list itu 2 hari sebelumnya, mereka boleh isi. Karena lagi pandemik, maksimal kita kan boleh kumpul sekitar 10-an orang. Jadi kalau udah lebih dari itu, saya saya close. Jadi yang berkesempatan untuk bisa mendatangkan orang-orang baru itu adalah orang-orang yang isi di list absen. Nah, biasanya kalau sehari udah menjelang hari H, misalnya malam hari Rabu malam itu belum full 10 orang, saya akan info, oke, ini grup direct unit, direct group, kalau nggak ada orang yang mau diundang, saya share ke grup umum ya. Jadi saya juga bantu leader yang lain kalau mau rekrut. Jadi saya share. Jadi intinya setiap Kamis itu saya ada 2 sesi rekrut secara offline di kantor, 1 sesi buat coaching one on one, dan 1 sesi lagi Zoom di malam harinya itu jam 7.30. Jadi agent saya udah tahu nih, kalau saya ada calon rekrut yang saya nggak bisa yakinkan, saya guide aja ke Zoom yang di malam hari Kamis itu. Nah, itu yang saya lakukan konsisten, Bu, sehingga di unit saya itu selalu ada rekrutan baru setiap minggunya, minimal ada 2, 3, sampai 5 itu tetap ada. Kurang lebih seperti itu, Bu Mimi. Semoga menjawab ya, Bu. Yo, thank you, Bu. Oke. Sama-sama, Bu. Luar biasa banget loh ini sesinya kali ini ya. Makasih banyak loh Bu Iriani. Sama-sama. Makasih banyak Bu Sampai Iriani. tertegun kita ya. Pak Budi, Sayang sekali. boleh ini nggak? Boleh Boleh. kita foto bersama nggak sekali? Boleh, Jadi boleh, ada boleh. kenang-kenangan ya sama Ya, teman-teman boleh, manis, boleh. Pak. Ayo teman-teman yang mau ikut foto bareng, ayo Foto dibuka bersama. kameranya ya, biar bisa di screenshot ini. Saya harus perhatikan dulu nih. Saya nggak pakai dasi. Wah, Pak Puji itu udah siap promosikan, rapikan, rekrut aktif promosikan ya, Pak ya. Rapi. Oke. Nah. Sudah ya? Screen capture, Pak Budi. Iya, tinggal di capture ini Pak Puji. Di print screen ya. Teman-teman sudah respon belum? Ini sudah banyak yang buka kameranya. Nah, itu ada Stefanus juga. Oke. Banyak ya. Sudah ya. Saya mulai ini ya. Oke, Pak. Maskernya Bu Mimi dilepas dulu dong. Di dalam mobil sendirian toh. Loh, sekarang kalau di mobil nggak pakai masker itu ditangkap polisi loh, Pak. Iya. Betul, ada polisi nih, Pak. Masa sih? Ayo. Kita mulai ya. Oh, itu ada Pak Yo juga. Dikunci sama host. Masa dikunci ya? Enggak kok harusnya ya. Enggak. Kita enggak kunci kok. Oke ya. Kita mulai ya. Siap. 1. Oh, kayak orang foto sembuhan ini. 2, 3. Siap, sudah. Thank you. Tinggal kita masukin ke ini. Udah deh. Iya. Sudah. Makasih banyak. Nanti kapan kita ke Alam Sutra bareng-bareng ketemu Bu Iriani? Ya. Ayo. Baik, Pak. Sukses ya Ya. semuanya untuk bulan Mei. Makasih ya, Bu Iriani. ya. Pak Budi. Ini Makasih dia. ya, Bu Iriani. Nah. Terima kasih banyak. Ini sedikit apresiasi Bu Iriani dari pihak Marismat, ada sertifikat ya. Sertifikatnya sudah saya kirimkan juga ke WhatsApp. Thank you Pak Budi, thank Ya. you teman-teman Manismat. Thank you sharingnya, banyak Bu Iriani. Sampai ketemu. Terima kasih Bu Iriani. Sampai ketemu di trip ya, Bu Mimi. Iya, Ya. Bu. Ya, semoga Ya. segera Tahun ini. lagi pandeminya. Sehat, salam sehat selalu, Bu. Sehat selalu.
Ya. Oke, teman-teman.